Di tengah hiruk-pikuk pasar Mapo, seorang ayah sederhana menjual dagangan kaki lima. Putrinya tersenyum ceria, tak tahu bahwa rahasia besar tersembunyi di balik kehidupan mereka. Namun, masa lalu yang rumit akan segera datang, menguji cinta, keberanian, dan keluarga. Bersiaplah menyaksikan kisah tentang kekuatan seorang ayah, perlindungan seorang putri, dan rahasia yang akhirnya terungkap. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti terus kisah dramatis ini. Pagi itu, pasar tradisional di distrik Mapo mulai ramai. Suara pedagang saling bersahutan menawarkan dagangan, aroma kimchi dan gorengan menyebar di udara, dan langkah kaki orang-orang yang terburu-buru menciptakan irama khas pagi hari. Di tengah keramaian itu, Park Joon-ho menata dagangan kaki limanya dengan cekatan. Meski terlihat lelah, senyum hangatnya tak pernah pudar ketika menatap putrinya, Suyeon, yang membantu menata sayuran di sisi gerobak. Suyeon tersenyum malu-malu ketika seorang teman sekelasnya lewat dan melambaikan tangan. Anak kecil itu ceria, polos, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. Joon-ho memperhatikannya dari balik gerobak dengan hati lega. Kehidupan mereka sederhana, namun setiap detik yang mereka habiskan bersama terasa berharga. Setiap tawa putrinya adalah hadiah yang lebih berharga daripada emas apapun. Saat Joon-ho melayani pembeli, seorang wanita paruh baya menatap gerobak kecilnya. Wajahnya tampak akrab, namun matanya menyimpan tanda penasaran. Ia bertanya dengan suara lembut tentang kualitas sayuran, dan Joon-ho menjawab dengan sopan sambil menyembunyikan sedikit rasa waspada. Dunia mereka sederhana, namun Joon-ho tahu, kehidupan sederhana ini hanyalah topeng bagi masa lalunya yang rumit. Di sudut lain pasar, Lee Min-woo, anak laki-laki dari keluarga kaya, mengamati gerobak Joon-ho. Ia tidak pernah membayangkan menemukan sesuatu yang begitu berbeda di tengah pasar. Ada sesuatu tentang pria parubaya itu yang membuatnya penasaran. Mungkin itu cara Joon-ho menatap dunia, penuh ketenangan dan keyakinan, sesuatu yang jarang terlihat pada orang biasa. Suyeon tiba-tiba tersandung dan hampir menjatuhkan keranjang sayuran. Joon-ho cepat menangkapnya, menarik putrinya ke pelukan dan menatapnya dengan penuh perhatian. Jantungnya berdebar ketika menyadari betapa berharga momen-momen sederhana ini. Tidak ada uang di dunia yang bisa membeli rasa aman yang ia rasakan saat melindungi putrinya. Saat siang menjelang, hujan ringan mulai turun, dan para pedagang mulai menutup lapak mereka. Joon-ho membawa gerobaknya ke area teduh, sambil memastikan setiap sayuran tersusun rapi. Suyeon menatap hujan dari balik payung kecilnya. Matanya bersinar dengan kekaguman. Dunia kecil mereka terasa utuh, meski badai kecil bisa datang kapan saja. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas, menimbulkan suara klakson keras. Orang-orang di pasar menoleh, sebagian dengan rasa kagum, sebagian dengan rasa iri. Joon-ho tidak terganggu. Ia menatap mobil itu sebentar. Matanya yang biasanya hangat kini menyiratkan kenangan lama. Masa lalunya sebagai CEO yang terpaksa menyembunyikan identitasnya mulai terasa seperti bayangan yang selalu mengikuti. Suyeon menatap ayahnya dengan penasaran. Ia belum mengerti mengapa ayahnya selalu berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya. Joon-ho tersenyum lembut, menepuk kepala putrinya, dan berkata bahwa dunia kadang penuh kejutan. Suyeon tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia merasa aman dalam pelukan ayahnya. Ketika sore menjelang, seorang wanita muda lewat dan tersenyum pada Joon-ho. Ada sesuatu dalam senyumnya yang membuat udara di sekeliling gerobak terasa hangat. Joon-ho hanya membalas dengan senyum sopan, namun hatinya berdebar tanpa alasan jelas. Suyeon yang menatap dari samping, tertawa kecil melihat ayahnya tampak kikuk, dan tanpa sadar, dunia mereka yang sederhana mulai mengalami perubahan perlahan. Malam pun tiba, lampu-lampu pasar mulai redup, dan suara pedagang semakin hilang satu persatu. Joon-ho dan Suyeon duduk di bangku kecil di dekat gerobak, menikmati secangkir teh hangat. Suara hujan yang menetes di atap seng menciptakan ritme tenang, seolah dunia menunggu sesuatu yang besar. Joon-ho menatap putrinya, merasa ada tanggung jawab yang lebih besar menantinya, sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan harinya, pasar kembali ramai seperti biasanya. Joon-ho sibuk menata dagangan,
Tapi matanya sering melirik ke arah jalan utama, seolah menunggu sesuatu. Suyeon membantu dengan ceria. Namun kali ini ada rasa tegang yang samar di antara mereka. Sebuah berita di televisi lokal baru saja menyoroti seorang CEO misterius yang muncul kembali ke publik setelah bertahun-tahun menghilang. Saat menonton berita itu, Jeonho menyadari bahwa rahasianya mungkin tidak lagi aman. Ia menatap putrinya yang sedang asyik menggambar di atas buku catatan, dan hatinya terasa perih. Suyeon masih terlalu muda untuk mengerti dunia orang dewasa, namun Jeonho tahu perubahan akan datang lebih cepat daripada yang ia duga. Ia menarik napas dalam dan mencoba menenangkan diri. Di sisi lain kota, Choi Hye-jin, mantan partner bisnis Jeonho yang kini menjadi rival utama, menatap layar televisi dengan wajah dingin. Matanya menyipit saat melihat bayangan pria yang dulu pernah mengkhianatinya. Ia tersenyum tipis, merencanakan langkah berikutnya untuk memastikan Jeonho tidak bisa melupakan masa lalunya begitu saja. Dunia yang damai bagi Jeonho dan Suyeon kini mulai terasa rapuh. Suyeon, tanpa sengaja, mengamati reaksi ayahnya. Ia menanyakan sesuatu dengan polos, tentang wajah yang muncul di televisi. Jeonho menunduk, tersenyum lembut, dan berkata bahwa itu hanya berita biasa. Tapi Suyeon bisa merasakan ketegangan yang terselubung di balik senyum ayahnya. Perasaan ingin tahu mulai tumbuh, menandakan bahwa ia akan segera menyadari rahasia besar ayahnya. Di sekolah, Suyeon bertemu dengan Lee Minwoo. Mereka duduk bersama saat jam istirahat, dan Minwoo menceritakan tentang keluarganya yang kaya, rumah mewah, dan kehidupan yang berbeda dari Suyeon. Anak itu tertawa ringan, namun matanya menatap Suyeon penuh minat. Ada rasa penasaran yang sama antara keduanya, meski dunia mereka tampak berbeda. Pertemanan mereka mulai terjalin, hangat namun penuh misteri. Sementara itu, Jeonho memutuskan untuk pergi ke kantor kecil yang selama ini ia sembunyikan. Ia harus memastikan bahwa perusahaan yang dulu ia pimpin tetap aman dari tangan-tangan yang iri. Gedung itu tampak kosong dan sunyi, namun bagi Jeonho, setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit dan manis. Di balik kekayaan yang ia sembunyikan, ada janji yang harus dijaga. Janji untuk melindungi putrinya dari bahaya. Ketika Jeonho kembali ke pasar, ia melihat Suyeon sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang ramah. Wanita itu tersenyum hangat pada Suyeon, dan Jeonho merasakan detak jantungnya sedikit terguncang. Ada sesuatu dalam senyum itu yang mengingatkannya pada masa lalu yang rumit. Masa lalu yang membawa luka sekaligus harapan. Ia menahan diri untuk tidak terlalu menatap, namun hatinya sulit diam. Hujan turun lagi sore itu, lebih deras dari hari sebelumnya. Orang-orang mulai berlarian meninggalkan pasar, namun Jeonho dan Suyeon tetap di tempat mereka, menutup gerobak dengan cepat. Suara hujan menimpa atap seng menciptakan irama yang menenangkan. Namun Jeonho tahu badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Ia menatap putrinya, menyadari bahwa perlindungan terhadapnya akan menguji setiap kemampuan yang dimilikinya. Saat malam tiba, Suyeon tertidur di sofa kecil dengan buku gambar masih di pangkuannya. Jeonho duduk di sampingnya, memandang wajah putrinya yang damai. Ia mengusap rambut Suyeon, menyimpan janji dalam hati bahwa ia akan menghadapi apapun demi kebahagiaan anaknya. Mata Jeonho berkaca-kaca, karena ia sadar bahwa kehidupan sederhana yang selama ini ia bangun hanyalah awal dari sebuah perubahan besar. Di luar jendela, bayangan gedung tinggi dan lampu kota menciptakan siluet dramatis. Jeonho tahu, besok hidup mereka tidak akan sama lagi. Musuh lama, teman baru, dan rahasia yang terungkap akan membuat kehidupan mereka berputar ke arah yang belum pernah mereka bayangkan. Namun satu hal tetap jelas di hatinya, cinta dan perlindungan untuk Suyeon akan selalu menjadi prioritas, tidak peduli seberapa rumit dunia ini menjadi. Pagi itu, udara di Mapo terasa dingin dan segar. Jeonho membuka gerobak kecilnya sambil mengamati sekitar. Ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan, seolah sesuatu dari masa lalunya akan muncul kembali. Ia mencoba tersenyum pada para pembeli, tapi matanya selalu mencari tanda bahaya di keramaian pasar. Suyeon yang membantu menata sayuran menatap ayahnya dengan penasaran, merasakan ketegangan yang sama meski tidak mengerti penyebabnya. Di sekolah, Suyeon duduk di bangku dekat jendela. Lee Minwoo datang membawa bekal,
tersenyum padanya, dan mulai berbicara tentang permainan baru yang mereka mainkan. Suyeon tertawa kecil, merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, Minwoo menyadari ada sesuatu yang menyelimuti anak itu, rahasia yang tidak diungkapkan, sesuatu yang membuatnya lebih penasaran. Sementara itu, Choi Hye-jin berada di kantornya yang mewah. Ia menatap layar komputer dan membaca laporan terbaru tentang Jeonho. Senyum liciknya muncul ketika melihat nama mantan partner bisnisnya kembali muncul di berita. Ia memutar kursi, menatap kota dari jendela besar. Ada rencana yang perlahan ia susun, dan ia yakin bahwa hari-hari sederhana Jeonho dan putrinya akan segera hancur. Di pasar, seorang pembeli asing menatap gerobak Jeonho dengan intens. Ia bertanya dengan aksen asing, mencoba menggali informasi tentang pria itu. Jeonho menyadari ada mata yang mengikutinya, tapi ia tetap tenang. Ia menundukkan kepala, melayani pembeli lain, dan menutup rasa khawatirnya agar tidak terlihat. Suyeon menatap ayahnya, merasa aneh karena ayahnya tampak berbeda hari ini, serius dan penuh kewaspadaan. Ketika siang tiba, Minwoo memutuskan untuk menemui Suyeon di pasar setelah pulang sekolah. Ia ingin memastikan anak itu baik-baik saja. Suyeon senang melihatnya, dan mereka berjalan bersama di sepanjang lorong pasar. Suasana hangat muncul, namun bayangan mobil mewah yang melintas di depan mereka membuat Jeonho menegang. Ia merasa bahwa perubahan yang akan datang semakin dekat dan tak bisa dihindari. Jeonho kemudian menerima telepon misterius dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana dingin, namun jelas mengenalinya. "Kita akan bertemu lagi," kata suara itu singkat. Jeonho menutup telepon dengan napas berat. Ia tahu ini adalah awal dari serangkaian masalah yang tidak bisa ia hindari lagi. Masa lalu yang ia sembunyikan selama bertahun-tahun kini mulai mengejarnya. Suyeon, yang melihat ayahnya tampak gelisah, mencoba bertanya. Jeonho tersenyum tipis dan berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ia memeluk putrinya erat, merasakan beban tanggung jawab yang semakin berat. Ia tahu, suatu saat nanti, Suyeon akan mengetahui kebenaran tentang siapa ayahnya sebenarnya, dan saat itu akan mengubah dunia mereka selamanya. Di sisi lain, Minwoo diam-diam menyadari bahwa keluarga Suyeon tidak biasa. Ia merasakan aura ketegangan yang berbeda di sekitar mereka, sesuatu yang membuat hatinya ingin melindungi anak itu. Perasaan baru muncul, campuran antara penasaran, kekaguman, dan rasa ingin dekat. Ia tidak mengerti mengapa hatinya berdebar setiap kali menatap Suyeon. Menjelang sore, hujan turun dengan deras, menutupi pasar dengan tirai air yang deras. Jeonho dan Suyeon segera menutup gerobak, tapi Jeonho merasakan kehadiran seseorang yang mengintai dari kejauhan. Ia menatap ke arah itu, mata tajamnya menyapu setiap bayangan. Di balik hujan, bayangan masa lalu mulai bergerak mendekat, membawa risiko dan rahasia yang akan segera terbuka. Malam tiba, dan Jeonho duduk di samping Suyeon yang sedang tidur. Ia menatap wajah putrinya yang damai, mencoba menyimpan rasa khawatir jauh dari dirinya. Namun bayangan Choi Hye-jin, telepon misterius, dan rahasia besar yang disembunyikan selama bertahun-tahun terus menghantui pikirannya. Ia menundukkan kepala, berbisik pelan, berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, ia akan melindungi Suyeon hingga akhir. Pagi itu, udara di pasar terasa lebih tegang dari biasanya. Jeonho membuka gerobak dengan hati-hati. Matanya terus mengamati orang-orang yang lalu lalang. Ia menyadari ada beberapa wajah baru yang menatapnya lebih dari sekadar pembeli biasa. Rasa waspada yang sudah lama ia simpan kini muncul kembali, seperti gelombang yang tidak bisa dihindari. Suyeon menatap ayahnya dengan heran, merasakan ketegangan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Di sekolah, Suyeon duduk di bangku dekat jendela. Lee Minwoo datang membawa bekal dan menyapanya dengan senyum hangat. Mereka berjalan ke taman sekolah sambil berbicara tentang hal-hal kecil. Namun matanya selalu menatap Suyeon penuh perhatian. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Minwoo ingin melindungi anak itu, meski ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti alasannya. Sementara itu, Choi Hye-jin menatap layar komputernya di kantor mewah. Ia membaca laporan terbaru tentang Jeonho dan tersenyum licik. Saatnya membuatnya kehilangan kendali, bisiknya pelan.
Ia mulai merancang langkah-langkah untuk mengekspos rahasia Jeonho kepada dunia, memastikan bahwa kehidupan sederhana pria itu dan putrinya akan runtuh dengan cepat. Di pasar, seorang pria bertubuh besar berdiri di sudut, mengamati gerobak Jeonho dengan intens. Jeonho merasakan aura ancaman dari jarak jauh, namun tetap tenang. Ia menundukkan kepala, melayani pembeli lain, sembari menilai siapa pria itu dan apa niatnya. Suyeon memperhatikan ayahnya dan merasa sedikit takut, tidak memahami mengapa wajah ayahnya terlihat serius seperti itu. Ketika siang tiba, hujan ringan turun, menciptakan suasana yang lembab di pasar. Minwoo memutuskan untuk menemui Suyeon setelah pulang sekolah dan menemani pulangnya. Mereka berjalan bersama, tertawa kecil, namun di balik tawa itu ada rasa gelisah yang samar. Suyeon merasa nyaman di dekat Minwoo, sementara Jeonho diam-diam memperhatikan dari jauh, merasa lega namun tetap waspada. Tiba-tiba, seorang pria yang mengaku dari kantor pemerintah datang menghampiri Jeonho. Ia bertanya tentang izin dagang dan beberapa dokumen lama yang harus diperiksa. Jeonho menatap pria itu dengan tenang, menyadari bahwa ini bukan urusan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kedatangan pria itu, dan ia harus tetap waspada agar rahasianya tidak bocor. Suyeon yang berada di dekat ayahnya merasa cemas. Ia menggenggam tangan Jeonho dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Jeonho tersenyum lembut, memeluk putrinya, dan berkata bahwa mereka baik-baik saja. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa ancaman dari masa lalu mulai bergerak semakin dekat, dan perlindungan terhadap putrinya akan diuji lebih keras dari sebelumnya. Di rumah, malam menjelang. Suyeon duduk di dekat jendela, menatap hujan yang turun di jalanan. Ia merasakan perubahan suasana, sesuatu yang membuatnya penasaran dan sedikit cemas. Minwoo muncul tiba-tiba di depan rumahnya, membawa payung dan senyum hangat. Mereka berbicara sebentar, tawa kecil terdengar, dan untuk sesaat, dunia terasa damai. Namun di balik itu, bayangan ancaman tetap mengintai. Jeonho duduk di ruang tamu, menatap foto lama dirinya bersama Choi Hye-jin. Ingatan pahit tentang pengkhianatan masa lalu kembali mengusik hatinya. Ia menutup mata sejenak, mengingat janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Tidak peduli apapun yang terjadi, Suyeon akan tetap aman, dan ia akan menghadapi musuh lama itu sendirian jika perlu. Tepat saat tengah malam, sebuah pesan misterius masuk ke ponsel Jeonho. Pesan itu hanya satu kalimat. Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Saatnya menghadapi kenyataan. Jeonho menatap layar dengan napas berat, menyadari bahwa badai yang lebih besar dari sebelumnya kini benar-benar datang. Ia menundukkan kepala, memikirkan langkah berikutnya, sementara Suyeon tidur nyenyak, tak mengetahui bahaya yang perlahan mendekat. Pagi itu, udara terasa tegang di pasar Mapo. Jeonho membuka gerobak seperti biasa, namun hatinya penuh waspada. Ia tahu bahwa ancaman dari masa lalu kini semakin nyata. Suyeon membantu menata dagangan, tak sepenuhnya mengerti ketegangan ayahnya. Senyum kecilnya tetap menenangkan hati Jeonho, membuatnya sadar bahwa perlindungan terhadap putrinya adalah alasan terbesar ia tetap kuat. Di sekolah, Suyeon dan Minwoo berjalan bersama ke taman, sambil membicarakan rencana membuat proyek sains bersama. Tawa mereka terdengar riang, namun Minwoo mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia ingin selalu berada di sisi Suyeon, melindungi dan menjaga anak itu, meski ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti alasan hatinya. Sementara itu, Choi Hye-jin mulai bergerak dengan rencana besarnya. Ia mengumpulkan bukti lama tentang masa lalu Jeonho, siap untuk mempublikasikan ke media. Ia tersenyum licik, yakin bahwa kehidupan sederhana dan damai Jeonho akan hancur. Ia tidak menyadari bahwa Jeonho telah menyiapkan langkah balasan yang jauh lebih cerdas. Di pasar, seorang pria besar yang sebelumnya mengamati gerobak Jeonho mendekat. Jeonho menatapnya tanpa takut, mengetahui bahwa setiap gerakan lawan bisa ia prediksi. Ia menahan diri untuk tidak menunjukkan identitas aslinya, namun aura kuatnya membuat pria itu mundur perlahan. Suyeon melihat ayahnya dengan mata berbinar, merasa bangga dan aman dalam perlindungan Jeonho. Ketika sore menjelang, Minwoo ikut membantu Suyeon pulang. Mereka berjalan di trotoar yang basah akibat hujan ringan,
sambil tertawa kecil. Suyeon menceritakan hari-harinya, dan Minwoo mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada momen singkat, tangan mereka hampir bersentuhan, dan perasaan hangat mulai muncul di antara mereka, meski keduanya masih polos. Jeonho kembali ke rumah, menyiapkan dokumen penting dan menghubungi beberapa rekan terpercaya. Ia tahu waktunya untuk menghadapi Choi Hye-jin dan rahasia yang ingin ia ungkap telah tiba. Tekadnya bulat. Ia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kehidupan putrinya. Segala strategi, pengalaman, dan kekuatan yang dimiliki akan digunakan untuk melindungi Suyeon. Malam itu, Suyeon tertidur di kamarnya, sementara Jeonho menatap layar komputer dan menyusun rencana terakhirnya. Ia tersenyum tipis, mengetahui bahwa kebenaran yang disembunyikan selama bertahun-tahun akan segera terungkap dengan cara yang benar. Tidak ada dendam yang tersisa, hanya perlindungan dan keadilan yang ingin ia tegakkan. Keesokan harinya, Choi Hye-jin datang ke pasar dengan niat mengejutkan Jeonho. Namun ia terkejut melihat Jeonho berdiri tegap, tenang, dan penuh percaya diri. Para pembeli dan pedagang pun memperhatikan, menyadari aura berbeda yang dipancarkan Jeonho. Ia berbicara dengan suara lembut tapi tegas, menegaskan bahwa tidak ada yang bisa mengganggu kehidupan sederhana dan bahagia mereka lagi. Choi Hye-jin terpukul. Ia melihat bahwa meskipun Jeonho dulu kehilangan segalanya, kekuatan dan integritasnya tidak bisa dihancurkan. Dengan langkah anggun, Jeonho menyerahkan semua bukti yang diperlukan ke pihak berwenang, memastikan Choi Hye-jin tidak bisa lagi mengancam mereka. Segala masalah terselesaikan, dan kedamaian mulai kembali menyelimuti pasar serta kehidupan mereka. Di malam yang tenang, Jeonho duduk di samping Suyeon yang sedang membaca buku. Minwoo muncul membawa camilan kecil, tersenyum pada Suyeon dan mengobrol sebentar. Jeonho menatap mereka dengan hangat, merasa lega dan bahagia. Dunia mereka kini aman, rahasia telah terungkap, dan hubungan antara Suyeon dan Minwoo mulai tumbuh perlahan. Di tengah kota yang sibuk, cinta, perlindungan, dan keluarga menjadi cahaya yang tak tergantikan. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan ikuti terus kisah-kisah dramatis berikutnya.